Selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Marilah sebelum kita mengakhiri aktivitas kita di hari ini, kita merenungkan sebuah firman Tuhan yang diambil dari Ibrani 12. Ibrani 12 ayat 7 sampai 11. Ibrani 12 ayat 7 sampai 11 demikian bunyi firman. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita beroleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusan. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih. Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, ketika kita membaca Ibrani 12 ini yang merupakan bagian dalam nasihat penulis surat Ibrani kepada umat yang digembalakan, nasihat untuk bertekun dalam iman, maka kita diperhadapkan kepada sebuah pesan bahwa konsep tentang Allah yang mengasihi, itu tidak hanya mengasihi secara lembut, tetapi juga mengasihi secara keras. Kalau kita melihat bacaan kita pada hari ini, dikatakan bahwa di dalam ayat ini, di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Sebuah perilaku yang menjadi bagian pendidikan. Dalam terjemahan lain, dihajar ini berarti diberikan sebuah penghukuman, diberikan sebuah pelajaran yang keras agar anak tersebut mampu survive, mampu bertahan. Melalui bagian ini, penulis kitab Ibrani juga merefleksikan kasih Allah yang mendidik kita di dalam kekerasan. Bukan kekerasan yang tidak berujung, tetapi kekerasan yang konstruktif. Karena apa? Karena melalui didikannya itulah, melalui ganjaran dan hajarannya itulah, iman kita semakin bertumbuh. Memang tiap-tiap ganjaran, tiap-tiap hukuman, pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih oleh. Sebuah pesan yang mengingatkan kepada kita, setiap pelajar yang berasal daripada kasih Allah, tidak selamanya dia bersifat halus. Tetapi juga ada kalanya kasih Allah itu adalah sesuatu yang keras. Sebab Allah ingin kita menjadi umat-umatnya yang survive, mampu melakukan firman Tuhan di tengah segala kekerasan kehidupan yang kita hadapi. Ganjaran yang ia berikan kepada kita merupakan ganjaran yang meningkatkan keimanan kita agar kita lebih dekat kepada. Marilah kita menyikapi segenap ganjaran yang Tuhan berikan kepada kita, bukan sebagai sesuatu yang melemahkan, melainkan sebagai sesuatu yang menguatkan. Bukan sebagai bentuk ketidaksayangan, melainkan sebuah bentuk perhatian Tuhan di dalam kasih. Marilah kita mengolah hal-hal yang berat, segala hal yang kita pandang tidak sesuai dengan pandangan kita. Kita mengolahnya menjadi sebuah pelajaran yang memampukan kita untuk semakin beriman kepada Tuhan, semakin tangguh dan bertumbuh menjadi anak-anak yang siap untuk melakukan firman Tuhan, siap menjadi utusan-utusan Tuhan yang berkarya bagi kemuliaan namanya di tengah segala kesulitan. Mari kita berdoa. Bapa, biarlah melalui firman ini kami diingatkan untuk bersyukur atas segala ganjaran yang berasal daripada-Mu. Biarlah ya Tuhan kami yakin bahwa apa yang Kau berikan segala sesuatunya adalah wujud kasih-Mu, baik itu dalam
sesuatu yang lembut maupun sesuatu yang keras. Biarlah ya Tuhan iman kami tetap bertumbuh, tetap terarah kepadamu saja, sekalipun kami harus hidup dalam kesulitan. Dan bentuklah kami agar kami mampu menjadi orang-orang Kristen, menjadi hamba-hambamu yang setia di tengah segala gempuran jalan. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mengingatkan bahwa ibadah minggu seperti biasa, kita akan kembali beribadah dengan tema minggu ini, yaitu keluarga yang tetap percaya pada pertolongan Tuhan. Marilah kita mengarahkan diri kita dan juga mempersiapkan diri kita untuk mengikuti ibadah yang diadakan pada pukul 7 pagi dan juga pada pukul 9 pagi, ibadah pertama dan ibadah kedua. Untuk minggu ini juga bagi anak-anak sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu, kelas-kelas sekolah minggu dimulai pada pukul 8:30 pagi atau 8:30 karena akan dilanjutkan dengan kegiatan lomba-lomba. Lomba-lomba ada Cicurug Fashion Week dan juga lomba-lomba lainnya berkaitan dalam pekan keluarga. Dan juga Bapak Ibu, marilah setiap wilayah kita juga mengikuti lomba-lomba ini dengan penuh sukacita dan dengan semangat untuk saling membersamakan satu dengan yang lainnya. Juga pada pukul 11 ada kebaktian pemuda bagi anak-anak pemuda atau anak-anak yang sudah SMA kelas 3, persilakan mengikuti ibadah pemuda pada pukul 11 siang. Mulai bulan depan, ibadah pemuda setiap minggu keempat pada pukul 10 siang. Juga Bapak Ibu, marilah kita senantiasa jaga kesehatan kita di tengah cuaca yang terus berubah ini, dan biarlah kita semakin dekat kepada Tuhan. Kiranya ini menjadi berkat bagi kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.